Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Saya Sohairi, SPDSD dari UPTD SDN 16 Gambus Laut, Kecamatan 50 Pesisir, Kabupaten Batubara, akan menyajikan video aksi nyata saya Menu 14 Budaya Positif. Berikut ini rancangan tindakan aksi nyata budaya positif. Berikut ini dokumentasi membuat keyakinan kelas bersama siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Gimana kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai belajar hari ini, kita akan membuat kesepakatan kelas kita. Kita akan membuat keyakinan kelas kita supaya kelas kita nanti bisa menetapkan, bisa membuat budaya positif di kelas kita. Mau budaya positif kan? Supaya untuk apa budaya positif tersebut? Supaya kita di sekolah ini bisa merasa nyaman, semuanya terhibur. Sebelum kita membuat keyakinan kelas kita, maka kita minta dulu untuk anak-anak semuanya, tolong dituliskan dalam buku selembar, ya, dalam buku selembar, kira-kira apa yang tidak boleh menurut kalian. Silakan sekarang boleh tulis. Yang tidak boleh menurut kalian, ya. Yang tidak boleh dilakukan di sekolah. Silakan tulis. Tak boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 5, boleh 6, terserah ya. Kayak di apa ya, satu lembar ya. Jadi ditulis di situ hal yang tidak boleh. Hal yang tidak boleh. Kira-kira apa hal yang tidak boleh dilakukan di sekolah ini? Silakan anak bapak semuanya menuliskan hal-hal yang tidak boleh dilakukan di sekolah. Boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4, terserah ya. Apa? Ya, buat nama ya, buat nama. Boleh buat namanya. Nah, oke. Bapak tunggu untuk menyelesaikan hal tersebut.
setiap siswa sudah menyelesaikan yang nggak boleh? Sudah kalian selesaikan, kan? Nah, sekarang Bapak minta untuk menempelkan hasil daripada yang kalian buat di buku tersebut ke depan satu persatu, dimulai dari Muhammad Al-Farisi. Silakan ke depan. Silakan tempel ke depan. Ya, lanjut. Habib Rizik ke depan. Ya, yang sudah boleh duduk. Habib Rizik ke depan. Lanjut si Muhammad Lutfi. Bayu. Irfan. Tapi Reva. Laura. Zahwa Asifah. Muhammad Ghani. Oke, sekarang sudah kita tempelkan semuanya hasil daripada yang tidak boleh lakukan di kelas kita. Nah, sekarang mari kita ambil satu persatu. Bapak mulai dari yang di depan di atas ya, dari Ayu Andira. Oke. Yang tidak boleh di sini dibilang Ayu Andira adalah berbicara yang tidak sopan, membuang sampah sembarangan, tidak menghormati guru, melanggar peraturan sekolah, terlambat mau pergi sekolah, tidak mengerjakan sekolah, tidak mengerjakan PR sekolah begitu. Ya, oke, itu tidak boleh dilakukan. Terus berikutnya yang tidak boleh, berbicara yang tidak sopan, membuang sampah sembarangan. Ini dari Saputri Azura. Memakai sepatu di WC, melanggar peraturan sekolah, terlambat aturan pergi sekolah. Oke, itu dari si Saputri Azura. Berikutnya dari baca dari sini saya kembali ya. Berikutnya dari Nur Atika Saputri, hal yang tidak boleh, berbicara yang tidak sopan, membuang sampah sembarangan, tidak menghormati guru. Semuanya ini kalau ditengok hasilnya hampir sama, cuma bahasanya yang berbeda. Ini adalah hal-hal yang tidak boleh, hal yang tidak boleh dilakukan. Sekarang hal-hal yang kalian tulis di sini tadi walaupun tidak semuanya Bapak bacakan, yang tidak boleh tadi dilakukan akan kita buat sebuah keyakinan kelas. Oke, kita buat dulu keyakinan kelas kita. Yang pertama ada berbicara tidak sopan. Sekarang kita jadikan kalimat untuk keyakinan kelas. Berbicara tidak sopan kita jadikan yaitu berbicara sopan. Itu satu. Ya, jadi yang pertama berbicara sopan. Yang kedua, membuang sampah sembarangan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Apa maksud itu? Menjaga kebersihan. Tuh, menjaga kebersihan. Terus tidak menghormati guru. Apa keyakinan terus kita? Ya, menghormati guru. Memakai sepatu di WC. Apa itu?
WC? Artinya tidak memakai sepatu di WC. Jadi keyakinan kelas baru kita jumpai sebanyak 3. Berikutnya, nanti untuk keyakinan kelas yang sama nanti disatukan, ya. Seperti tadi, memakai sepatu WC. Ini kalimatnya belum jelas. Memakai sepatu WC, sebabnya tidak memakai sepatu WC kah? Atau jangan memakai sepatu WC. Ya, dan lalu melanggar peraturan sekolah. Melanggar peraturan sekolah. Apa itu? Iya, patuh di peraturan sekolah. Terus di situ terlambat mau pergi sekolah. Itu juga patuh di peraturan sekolah juga. Peraturan sekolah. Tidak mengerjakan sekolah, tidak mengerjakan PR sekolah, ya. Itu juga termasuk patuhi peraturan sekolah. Terus berbicara yang tidak sopan, dan tadi berbicara sopan, membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan, tidak menghormati guru, memakai sepatu WC, melanggar peraturan sekolah, patuhi peraturan sekolah, terlambat aturan pergi sekolah, itu juga termasuk patuhi peraturan sekolah. Berikutnya, memukul teman tidak boleh. Apa itu? Menghormati teman. Terus berikutnya, membuang sampah sembarangan. Apa yang itu? Seperti berbicara kotor, berbicara sopan. Ya. Terus tidak melaksanakan tugas sekolah, patuhi peraturan sekolah. Terlambat, tidak boleh melakukan hal-hal buruk. Tidak boleh melakukan hal-hal buruk, patuhi peraturan sekolah, ya. Patuhi peraturan sekolah. Tidak boleh berantem pada teman. Terus tidak boleh memaki. Tidak boleh memaki. Kalau dilihat kita baca semuanya ini dari yang pangkal itu sampai yang terakhir nanti semuanya hampir sama, ya. Jadi apa yang kita sebutkan tadi di situ semuanya sudah mewakili daripada keyakinan kelas kita. Jadi sekarang keyakinan kelas kita ada 5 keyakinan kelas kita. 5 keyakinan kelas kita tersebut apabila dilanggar akan mendapatkan konsekuensi sama-sama. Yang pertama menjadi keyakinan kelas kita. Berbicara sopan. 2. 3. 4. 5. Kira-kira kita sepakati ini menjadi keyakinan kelas kita. Kita sepakati, setuju? Setuju kita jadikan keyakinan kelas kita. Ini adalah keyakinan kelas kita, kelas 6. Apabila ada nanti yang melanggar, maka dia telah melanggar kesepakatan kelas. Apabila melanggar kesepakatan kelas, maka ada konsekuensi. Mengerti? Bila keyakinan kelas kita yang kita buat atas kesepakatan atas daripada pendapat seluruh siswa kelas. Siswa tadi sudah mencurahkan pendapatnya di sini. Sudah mencurahkan hal-hal yang tidak boleh dilakukan di kelas kita. Dan kita buat tadi begitu banyak tadi yang ditulis dan telah ditempelkan di depan kelas. Maka kita mulai keyakinan kita ada berapa poin? Berapa poin keyakinan kelas kita? Apabila dilanggar, maka kita telah melanggar keyakinan kelas, maka akan mendapat suatu konsekuensi, akan mendapat
suatu tindakan apabila kita melanggar keyakinan. Berbicara yang berbicara sopan, tidak boleh berbicara kotor, tak boleh memaki, tak boleh mengejek kawan, tak boleh mengejek teman, tak boleh mengejek guru dan mengejek orang lain. Itu keyakinan jelas kita. Dan dalam kelas ini bicaranya yang bagus-bagus. Berikutnya, menjaga kebersihan. Ya, menjaga kebersihan contohnya seperti apa? Ada. Terus menjaga kebersihan masa menghormati guru, ya kan? Jadi mungkin sampai ya. Menjaga kebersihan, jalani piket. Ya, laksanakan piket sesuai jadwal masing kutip sampah. Oke, terus menghormati guru, ya, hormati guru. Dan 4, patuhi peraturan sekolah. Patuhi peraturan sekolah maksudnya adalah apa contohnya? Peraturan sekolah contohnya ya, jangan terlambat lagi, mengerjakan PR lagi, apa? Peraturan sekolah lagi, melakukan piket lagi, ya, menjaga lingkungan kelas lagi, peraturan sekolah banyak kan? Jadi segala aturan sekolah tersebut tolong dipatuhi. Yang terakhir, hormati kawan. Jangan kawan itu dijadikan kawan ejekan. Jangan kawan itu jadi ditoko-tokoin, ya. Jangan kawan itu dijadikan tempat untuk mengejek, membuli, ya. Misalkan orang membacakan dari perempuan, satu orang dari laki-laki. Silakan dari perempuan membacakan kabar. Silakan baca. Ya, baca. Ya, anak saya. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas 6. Ya, terus. Oke, yang laki-laki silakan baca ke depan, polisi. Polisi silakan ke depan baca. Yang polisi baca, Pak. Ada tidak? Berbicara sopan, 2. Menjaga kebersihan, 3. Menghormati guru, 4. Patuhi peraturan sekolah, 5. Menghormati teman. Iya, betul? Silakan dulu. Inilah keyakinan kelas yang sama-sama kita buat. Siapa yang berani melanggar 5 ini, ya, ada yang melanggar 5 ini, cepat-cepat sampaikan kepada guru di kelas atau kepada kepala sekolah. Bila umpamanya kawan kita ada yang melanggar satu peraturan itu, berbicara sopan, ada yang mati, berarti telah melanggar keyakinan kelas. Kesepakatan bersama. Ini kesepakatan bersama kan? Telah melanggar kesepakatan bersama, sampaikan kepada guru atau kepala sekolah bahwa anak tersebut telah melanggar keyakinan kelas, supaya nanti akan mendapat tindakan berikutnya dari guru atau kepala sekolah supaya perbuatan tersebut jangan terulang lagi. Demikianlah hari ini untuk membuat keyakinan kelas kita. Bapak rasa sudah kita sepakati bersama. Tolong semangat. Sudah sepakati bersama. Ini keyakinan kelas kita yang mari diingat, jangan sampai dihilang. Rasa cukup demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami membuat keyakinan kelas, saya merasa nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami membuat
keyakinan kelas, saya merasa nyaman belajar di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini dokumentasi diseminasi budaya positif bersama rekan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Segala bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1 budaya positif di sekolah. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan para rekan guru yang telah bersedia untuk mengikuti kegiatan diseminasi modul 14 budaya positif di UPT SDN 16 Gamus Laut, Kecamatan 50 Pesisir. Kepada Bapak Ibu guru, kita di sini akan membahas tentang namanya budaya positif. Di sini ada pertanyaan pemantik. Apakah Anda setuju dengan pertanyaan ini? 1. Hukum dapat mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. 3. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Apakah pernyataan ini kita setuju atau tidak? Setuju. Perubahan paradigma kegiatan ke kepala tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda suapkan dari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah segala kekepalan. Teman Anda atau B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, mengabdi, merayu, menyuruh apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apakah yang terjadi? Ini adalah salah satu gambaran bagaimana kita bisa memotivasi seorang untuk melakukan sesuatu. Berikutnya paradigma teori kontrol. Ilusi kontrol guru mengatur murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini adalah perubahan tentang paradigma ilusi kontrol kita sebagai guru. Bahwa selama hari ini kita beranggapan bahwa guru itu sikapnya mengontrol murid. Dan sampai kita kepada yang paling bawah itu, bahwa orang dewasa itu bisa memiliki hak untuk memaksa kehendak terhadap siswa. Disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri yang murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dan ketidaknyamanannya, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi di sini kita akan menjelaskan tentang pengertian disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal yang bisa diterapkan di sekolah kita. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perubahan perbuatan memiliki suatu tujuan. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Diane Dawson 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan menalar kritis. Jadi nilai profil Pancasila tersebut termasuk nilai-nilai kebajikan universal. Teori motivasi pelaku manusia.
Jadi motivasi itu terbagi dari motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini adalah motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbal dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini juga termasuk motivasi eksternal. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Jadi waktu kami belajar tentang kegiatan tentang motivasi perilaku manusia ini, yang paling puncak itu yang motivasi internalnya, Bapak Ibu. Inilah jadi yang menjadikan sebagai motivasi terpuncak yang paling bagus itu motivasi internal, untuk bahwa kita melakukan sesuatu itu bukan karena orang lain, tapi karena kita menghargai diri kita sendiri, menghargai keberadaan kita, bahwa kita bisa melakukan sesuatu untuk kebaikan diri kita sendiri dan orang lain. Berikutnya ada istilah lagi dalam pendisiplinan budaya positif tersebut, ada istilah namanya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau menjadi, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi tersebut adalah cara penyelesaian masalah yang dihadapi oleh siswa tanpa siswa merasa dia ditekan atau intimidasi, diancam, tanpa siswa tersebut merasa keberatan untuk melakukan perbaikan terhadap diri sendiri. Nanti ada videonya Bapak Ibu Guru, kita tengok nanti bersama-sama kita pahami apa itu restitusi. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, tujuannya memperbaiki hubungan. Ketiga, bersifat tawaran bukan paksaan. Keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi anak itu disuruh untuk berintrospeksi diri atas perbuatan kesalahan yang dilakukannya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasar tindakan tersebut. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas, di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Jadi di sini keyakinan kelas itu yang sudah saya lakukan, kita buat berdasarkan kesepakatan antar siswa bersama murid, ya Bapak ya, bersama murid. Jadi kita jadikan itu suatu keyakinan kelas bahwa itu dijadikan patokan untuk mendisiplinkan siswa di dalam kelas. Umpamanya ada kata di situ tidak boleh mengejek guru. Jadi keyakinan kelasnya adalah menghormati guru. Jadi apabila siswa tersebut melanggar keyakinan kelas yang telah disepakati, maka siswa tersebut akan dilakukan tindakan kepadanya, yaitu akan mendisiplinkan anak tersebut, yaitu dengan melakukan segitiga restitusi. Dan nanti ada temannya Bapak Ibu bagaimana segitiga restitusi tersebut. Bentuk keyakinan kelas untuk kelas yang seru dan produktif. Kami, ini salah satu contoh bentuk keyakinan kelas. Kami menjaga kebersihan dan ketertiban kelas setiap saat. Kami belajar dengan penuh antusias dan percaya diri. Kami senantiasa menghargai guru dan menyayangi sesama. Kami bersaudara dan saling membantu jika ada teman yang memerlukan bantuan. Ini salah satu bentuk keyakinan kelas yang dibuat oleh siswa bersama guru-guru, dijadikan kesepakatan bersama. Jadi keyakinan kelas itu bukan timbulnya dari guru, tapi timbulnya dari siswa, sehingga siswa sendiri tersebut telah menentukan konsekuensi yang akan terjadi apabila dia sendiri melakukan pelanggaran terhadap keyakinan kelas yang telah mereka buat bersama dengan guru. Kebutuhan dasar manusia. Dalam modul kami ini dipelajari bahwa kebutuhan dasar manusia tersebut mendasari manusia melakukan sesuatu. Gitu Pak Kawir.
untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Kebutuhan dasar tersebut dikategorikan ke dalam 5, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan dan penguasaan. Jadi ketika kami dalam kegiatan daring disampaikan oleh tutor kami bahwa anak-anak tersebut bersikap dia itu ada melakukan kesalahan karena ada salah satu dari 5 kebutuhan ini yang tidak dia capai, yang tidak dia dapatkan. Kalau bertahan hidup ini mungkin dalam kehidupan orang dewasa, tapi kasih sayang dan rasa terima ini mungkin anak-anak ada mungkin mereka over, ya Bapak Ibu mungkin karena ingin rasa terima di kelompoknya, kesenangan ini juga mungkin karena kesenangan terganggu, kebebasan dia mungkin bebas, penguasaan ingin berkuasa di antara teman-teman lain sehingga dia melakukan perbuatan yang melanggar daripada nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada pertanyaan pemantik. Ibu Ambar, guru wali kelas A, 2A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas A telah datang padanya dan menyuruh Doni yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Kira-kira apa alasannya? Salah satu daripada 5 kebutuhan tadi, apa yang tak terpenuhi? Apa itu? Yang tak terpenuhi. Makanya dia tadi meminta dengan paksa kepada makanan kepada teman-teman lain. Pasti ada salah satu kebutuhan dasar tak dipenuhi itu, makanya dia macam itu. Jajannya kurang. Kan apakah Ekonominya kurang kasih sayang. siapa itu? Di sini ada 5 Pak kan? Kasih sayang apa gitu. Nah, kita yang rasa sama. ada pilihan. Berarti ada di sini ya. Berarti kalau menurut kita kemungkinan dia tadi itu nggak memaksa makan kawan itu mungkin kesenangan. Kesenangan enggak? Kalau bagi anak-anak Enggak. Kepuasan, penguasaan, kebebasan. Tidak. Apa itu? Dia mengapontong. Nah, anak mengakui kawan dia karena balik pada keluarga. Jadi dan keluarga itu mungkin tidak terlalu ada anak yang pertama Iya. terlalu dibebaskan atau anak yang terakhir terlalu dimanja. Jadi timbullah sikap egoistis di dalam anak itu. Sehingga itu terbawa keluar. Iya. Jadi apa yang hendak dia dituturkan sama mamanya. Berarti kasih sayang dan rasa diterima. Iya. Iya, iya kan? Mungkin dia kurang kasih sayang dan rasa diterima. Karena rasa ingin menguasai, Iya. bukan kadang-kadang tidak ada rasa laparnya tidak ada, Iya, ingin menguasai. Iya. bisa gitu. Bisa jadi bisa penguasanya Pak Khair, bisa juga kasih sayang dan diterima. Terbuka juga Iya. jawaban yang lain sebenarnya. Iya. Kelasnya kelas berapa? Apa? Kelas berapa? Ini untuk semua siswa dari kelas Di kelas 1 rupanya di belakang. Iya. Jadi anak itu melakukan suatu kesalahan pasti ada salah satu kebutuhan dasar faktor yang semacam anak Ihsan ya kan. Ini masalah kan setelah ditemui kan Bob, ternyata ada salah satu faktor yang tak dipenuhi. Iya kan? Apa malam? Anak Pak Ihsan kasih sayang dulu. Iya, apa yang tadi dipenuhi? Tidak aku kenalnya kelas B jangan berpikir kelompok itu. Atau poin keempat bisa juga Pak. Kebebasan. Kebebasan. Kenapa kebebasan? Karena di rumah dikungkung. Iya. Jadi lepas dia bisa juga. Jadi tebalnya kita kepada kita masing-masing lah untuk Makanya terbuka. gitu ya kan? Jawabannya terbuka. Terbuka ya, memang terbuka. Tidak tertutup jawabannya. Kasih uang kasih sayang karena gini istilahnya jajan dia Pak Ibu. Uangnya Dia punya kawan. Hmm. Nah, uang itu kasih sayang untuk dia. Oke, terima kasih Bapak Ibu telah beri masukannya, telah melatih kita untuk mendiagnostik Iya. perilaku anak berdasarkan kebutuhan dasar manusia. Kita lanjut Bapak Ibu. Oke. Terus posisi 5, posisi kontrol kita sebagai guru. Ya, Kita kontrol. ada pemantik ya. Nah, jadi pemantik Pak. Itu jawaban kok di SD dulu namanya itu. Nah. A, B, C semua benar. Iya. Hukum. Oke. Kita lanjut Pak Khair ya. Lanjut. Nah, jadi posisi kita sebagai guru itu ada 5 posisi kontrol kita, Bu. Yang pertama kita penghukum. Kedua pemantau, pembuat rasa bersalah, teman, manajer dari videonya.
Tapi kalau kita kebanyakan mungkin yang ini Bu. Enggak juga. Kebanyakan kita ini. Iya kan kita akui sama-sama ya. Iya. Kayak ini sama ini kalau rasa. Waktu kami pun belajar kan gitu juga. Ini kita kami akui guru-guru yang ikut apa itu guru gerak itu. Ini kebanyakan kita. Yang ketiga itu apa? Ini teman. Ini jarang kita. Ya. Jarang. Kita buat Membuat rasa bersalah. Ini pun kadang-kadang gitu bisa gitu ya. Jaga kalau seminggu gitu ya kan rasa bersalah gitu kan. Yang paling oke ini Pak. Ini mau manajernya. Ini yang paling oke. Ini yang belum kita miliki. Kita dalam menyelesaikan masalah siswa. Manajernya itu kita tengok video, yo. Ada video ini bagaimana posisi manajer. Ibu sebagai Manajer perusahaan. Pernyataan. Nah, ini saya kecewa sekali dengan kamu. Ini macam apa namanya? Macam buat rasa bersalah ya kan? Kamu tidak pernah benar melakukan ini menghukum nih. Kata-kata ya kan? Ayo lakukan demi ibu. Ini macam teman. Demi ibu. Teman ya kan? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini apa tadi? Seperti Hadiah. apa Bu? Teman, manajer, pemantau. Pemantau apa itu? Merasa bersalah. Tapi kira-kira ya. Nah, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini kamu selalu yang paling terakhir. Macam ini manajer nih. Yang ini bahasa ini manajer. Ini yang ingat waktu ikut CGP itu. Ini bahasa manajer. Anak itu di selatan guru coaching itu guru ya. Di coaching dia sendiri menemukan masalah, dia sendiri menyelesaikan masalahnya. Nah begitu kan ini. Jadi anak itu disuruh dia mengapa kau lakukan ini, apa alasannya kira-kira. Kalau udah begini, apa yang kau lakukan supaya anak kamu jangan semacam itu lagi. Kita kalau video sama-sama nanti. Lanjut. Ini tadi juga. Oke, teori penghukum. Ini kita sering menggunakan yang menghukum. Guru-guru menempatkan prinsip hukum, patuh atur kata-katanya, patuh atur saya atau awas. Kamu selalu saja salah, pasti selalu terakhir selesai. Ini kata-kata penghukum. Pokoknya itu kata-kata penghukum. Patuh atur ribu gitu kan. Iya gitu Bu. Membuat rasa bersalah kalau kata-katanya seperti ada sini. Nanti ada di video Bu, rasa bersalah, teman, begitu teman berkata kalau posisi teman, ayo bantulah demi Bapak ya, ayo ingat tidak bantu Bapak selama ini. Ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Ini posisi teman dan membuat siswa nyaman. Kalau posisi pemantau, peraturan pertanyaan yang diajukan oleh pemantau, peraturannya apa? Apa yang kamu telah lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Itu manajer, ini posisi manajer, posisi yang bagus Bu. Jadi kita sebagai manajer, kalau bahasanya ini seorang manajer, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Apakah kita tadi sudah membuat keyakinan kelas? Apakah telah melanggarnya? Apakah kamu telah meyakininya? Jika kamu yakinnya, apakah kamu sedang memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ini butuh waktu dulu. Waktu memang kelas gitu kita prosesnya. Ya. Kelas tinggi bisa. Oke, menonton video ini Bu ya. Sampai tengah ya. Oke, tapi kita ada speaker ya. Oke. ada suara. Mungkin di kelas tinggi, di kelas menengah bisa pakai dia. Ini cek dulu kan. Lambat ada di mana? Aku saya Baca ada kotak teks. Ini posisi menghukum. Dasar pemalas apa sih kamu? Tahu soalnya. Iya. Apanya? Laptopnya? Itu sendiri? Ya. Karena ini dari kantor namanya. Itu baca dulu ya.
Kopi dalam. Iya. Iya, yang udah dibaca ya. Itu udah jam 2 udah. Iya. Enggak, ya. Betul ya Tessa. Udah ini ya, jauh. Tanam Pak. Ibu ya. Paling baik tuh, tanam Pak, boleh? Hah? Tanam Pak kan? Terlambat bu, terlambat. Sekali baca. Ini coba aja nih. Karena keliling basket 5 kali sekali. Hukumannya, hukuman 18 kayak. Coba kalau pergi sana ke lapangan basket, dia terlambat, keliling 5 kali. Sisi bersalah pula. Tersalah. Lambat lagi sekolah. Kocak. Jadi mengubah posisi nanti nih Bu, digambarkan dengan contoh itu. Naren. Aduh, ketahuan lagi. Kocak, selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan, Naren. Senang ya bikin ibu susah. Jika kamu terlambat lagi nanti ibu yang ditegur bapak ke sekolah nak. Tergaul. Nanti ibu sangka tidak bisa dibilang hukum bina kamu. Gimana ini? Maaf Bu, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu dibawa ke sekolah. Sekarang ibu harus bisa apa yang ibu sering. Kamu sudah sering ibu terlambat. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak. Ya. Dia akan kuat lagi ketika ke sekolah. Ibu bisa jantungan pula. Sekolah agak apa sih dia? Kayak rumah. Cek ya. Ya, sebut. Ada di bawah. Yang selesai. Sisi teman. Lagi Bu. Selamat lagi Bu. Lambat lagi ada lagi hal yang sama ya. Hal yang sama. Ini rasanya berbeda. Misalnya Nah, beda. iya, Bu. Naren, aduh. Lagi Bu. Selamat pagi Bu. Ya, sudah jam berapa ini nak? Sudah daging. Selamat pagi ya saya. Dia jadi meleset yang Ya Bu, bulan habis ya. ibu saya telah membangunkan saya Bu. Kamu belum teriak oh, Belum kemarin dengan ibu kamu ya. Bukan, kamu bukan anak yang lain kamu kencang. Terlambat sih. Dia dulu saya memang terlambat bangun tadi. Jadi dia saya lari kencang, kita nggak kejar Bu. Nah, sudah sana nanti lain kali larinya lebih kencang ya. Biar nggak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu biar semangat tuh teman pula sana masuk Teman kelas tadi ya kan? iya Ada muak pula nih mengatur pula nih ada saja pula 5 versi. posisi Mantap. ini memantau nih lah Bang lagi kan. tengok acuh kadang-kadang ya Pak sekali lagi Naren aduh dapat aja pula Naren operator sekolah kita kalau itu sekolah bisa berapa tidak hati juga peran sekolah terbuat sekarang sudah jam 7.20 Kak nah sudah tahu konfirmasinya kita terlambat hadir paham Bu saya tinggal kelas pas jadi istirahat selama 20 menit 20 menit jadi nanti jam 9.30 istirahat kamu harus tinggal di kelas karena aku tambahan di iya baik Bu masuk barang lagi ya manajer aduh tengok lagi jauh Mau air pun selamat nih. iya Dia masalah. itu ibu lagi Iya. iya Naren aduh kena sekali lagi selamat pagi Bu selamat pagi Naren maaf Bu saya terlambat ya sekarang masuk jam 7 sekarang sudah jam 7.20 pula ya sekarang bagaimana nih Naren saya lupa setelan alarm saya semalam Atasannya ya. mana yang perlu kamu tingkatkan
menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Jadi apakah naranya prinsip Nabi Muhammad tersebut? Ya Bu, saya meyakininya. Apakah Nabi bersedia memperbaiki masalah terlambat ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah terlambat ini? Nah, Jadi solusinya saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau hari lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang tidak bisa bantu mengingatkan tidak? Bisa pula. Tidak ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Ada ibu saya. Saya. Baik, jadi yang mengenali adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Nah, untuk memulainya adalah pulang sekolah saya segera lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi. Atau dilihat oleh kakak dan ibu Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat kamu lagi? Tidak ada Bu. Iya, Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Dan terima kasih. Untuk berikutnya segitiga restitusi. Segitiga restitusi tersebut merupakan cara penyelesaian terhadap permasalahan dihadapi oleh anak apabila anak tersebut melanggar peraturan atau melanggar keyakinan kelas yang telah dibuat. Bisa kurang, bisa bertambah. Iya, segitiga restitusi tersebut terdiri daripada tiga tahapan. Yang pertama mustabek identitas, yang kedua validas ke mustabek identitas, kalimatnya seperti berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna, saya juga pernah melakukan salah seperti itu, kita bisa menyelesaikan ini. Bapak ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari masalah ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat diri sendiri? Ini untuk stabilitas identitas. Berikutnya validasi tindakan yang salah. Kalimat yang digunakan yaitu padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh pertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Yang berikut terakhir menanyakan keyakinan kelas. Jadi segitiga susi tadi tiga tahap deh Bu ya. Kalimatnya apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Oke, ini videonya. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi segitiga restitusi tersebut merupakan dialog terhadap guru dan siswa untuk menyelesaikan masalah yang dilakukan oleh siswa. Jadi segitiga restitusi tersebut merupakan dialog Bu. Dialog antara guru dan siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa. Stabilitas identitas. Seorang guru berlangganan posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Ini contoh videonya anak bermasalah. Ini ada. Ini apa ulang? Siang Sarah yang enggak. Selamat tak ketemu Sarah. Misal Pak, masa aku dikatain? Dia lalu. Dia ada masalah dengan siswa. Sama kawannya ya? Sama kawan. Yang dipanggil ke ruang guru. Oh, Ini cara penyelesaiannya Pak. Oh, saya kesal itu. Nah, bentak enggak? Ada dia enggak?
sesuai dengan keinginan kami. Sebenarnya sangat menghargai orang lain. Nanti pada saat itu saya menjadi emosi jadi ingin seperti itu. Jadi segitiga restitusi tadi merupakan posisi manajer sebagai seorang guru dalam mengatasi masalah tersebut. Jadi demikianlah diseminasi kegiatan kita hari ini tentang budaya positif disiplin di sekolah. Jadi kita mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang bijaksana dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mendengarkan diseminasi dari Bapak Suhairi SPD, saya akan menerapkan budaya positif ini di kelas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mengikuti diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Bapak Suhairi, saya akan mencoba menerapkan di kelas saya apa yang telah disampaikan oleh beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah aksi nyata saya, modul 1.4 budaya positif. Terima kasih, salam guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.